Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Yang kami hormati, sesuai dengan petunjuk dari Bapak Pengawas bahwasanya dikarenakan adanya pergantian kepala sekolah dari PLT menjadi kepala sekolah definitif, maka perlu disesuaikan perangkat pembelajarannya sesuai dengan kepala sekolah yang ada pada saat ini, yaitu dengan mengganti PLT dari Bu Suharyati menjadi kepala sekolah yang baru, yaitu Pak Sumitra. Hal ini juga berkaitan dengan kaitannya penandatanganan dokumen 1 kurikulum yang akan dikirim ke provinsi. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama bagaimana proses penggantian dari PLT kepala sekolah menjadi kepala sekolah yang definitif pada PP1 dan PP2. Bapak dan Ibu, silakan dibuka Master PP1 dan PP2 yang sudah Bapak Ibu susun pada awal semester kemarin. Kemudian silahkan Bapak dan Ibu buka pada lembar pengesahan PP1. Silahkan diklik. Dan nanti di situ kita akan berubah yaitu mulai berlakunya kepala sekolah yang baru, yaitu per 1 September 2021. Oleh karena itu, untuk perangkat pembelajaran yang telah diperiksa disahkan pada tanggal 12 Juli 2021 itu kita ganti menjadi 01 September 2021. Kemudian Bapak dan Ibu selanjutnya setelah mengganti tanggal, yaitu mengganti dari PLT kepala sekolah menjadi kepala sekolah yang definitif, yaitu kata-kata PLT kita hapus, kemudian Ibu Suharyati MPD kita ganti dengan kepala sekolah yang baru, yaitu DRS Sumitra MM. Kemudian selanjutnya adalah proses penggantian nomor induk pegawai dari kepala sekolah yang lama dari Ibu Suharyati ke Bapak kepala sekolah yang baru, yaitu Bapak Sumitra, dengan NIP-nya adalah kita ganti menjadi NIP yang baru, yaitu 1964 atau 1964 1105 1994 12 1003. Oke Bapak dan Ibu, setelah penyelesaian penggantian tanggal pengesahan dan kepala sekolah di lembar pengesahan, selanjutnya kita rubah tanggal yang ada di silabus dan RPP. Caranya yaitu masuk ke master silabus dan RPP. Kemudian kita turunkan ke bawah, kita cari baris ke 53. Pada baris 53 tanggal yang semula 1207 itu kita ganti menjadi 0109 atau 1 September 2021. Bapak dan Ibu, setelah selesai penggantian kita kembali lagi ke home. Kemudian kita lihat di bagian silabus. Pada bagian silabus kita sesuaikan dengan KD yang kita ambil, karena saya anggap yang proses pengisian master sudah selesai sama panjenengan. Ini jadi prosesnya tinggal mengganti kepala sekolah. Jadi PLT di sini kita ganti dengan kepala sekolah, kemudian Pak Sumitra dan NIP-nya sudah sesuai dengan pada waktu mengganti di lembar pengesahan. Tanggalnya sudah sesuai ketika kita mengganti di master silabus. Kemudian hal-hal yang tidak diperlukan karena pertemuannya hanya ada 3 pada KD 3141, maka selebihnya kita hidden. Caranya dengan di blok yang tidak kita butuhkan, kemudian dengan klik kanan, setelah itu kita klik hid seperti biasanya sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian kalau sudah pada bagian yang KI4 ada sedikit yang kurang lebar, kita lebarkan dulu. Kalau sudah, selanjutnya kita blok daripada yang paling atas sampai dengan yang paling bawah di bagian penandatanganan. Oh, ini ada yang belum ada garis bawahnya. Kita cari di sini di bagian border, untuk kita pilih bottom border atau border yang bawah kita tutup dulu. Kemudian kita ulangi lagi dari atas, kita blok dari judul sampai dengan bagian tanda tangan. Blok sampai bawah pada bagian tanda tangan, kemudian kita pilih pada bagian back layout, kemudian back
print area, set print area kita klik. Oke. Setelah itu kita lihat tampilannya Bapak dan Ibu di print preview. Nah, kalau sudah rapi sampai dengan bagian akhir, maka pada silabus 3.1.4.1 kita bisa save as, ditaruh di folder tertentu yang Bapak Ibu inginkan, kemudian dirubah judulnya menjadi silabus pada KD 3.1 dan 4.1. Kemudian worksheet, Excel worksheet kita rubah menjadi PDF. Jadi kita simpan menjadi file PDF. Kita save. File jadinya dari PDF adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Kita sudah dapatkan satu untuk silabus KD 3.1 dan 4.1. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan pada bagian RPP Bapak dan Ibu. Kita klik pada bagian RPP, kemudian kita misalkan yang kita akan merubah ke PDF adalah pertemuan ke-1. Nah, ini yang terlalu lebar, pada KI 3 nya kita perpendek, nanti kalau KI 4 panjang jadi perpanjang lagi. Kemudian hal-hal yang tidak dibutuhkan kita hid, seperti biasanya klik kanan blok, kemudian di hid. Ini juga yang tidak dibutuhkan kita hidden, kita hid. Terus berikutnya yang bawahnya yang kita tidak butuhkan juga kita hidden atau kita sembunyikan, klik kanan hid. Kemudian Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah untuk kegiatan pembelajarannya. Ada beberapa hal yang belum terlihat rapi pada RPP-nya, maka kita perlu untuk merapikan. Caranya seperti biasa yang sudah-sudah, yaitu di blok dari bagian atas sampai dengan bagian yang dibutuhkan. Kemudian antara dua baris, misalkan 86 dan 87, kita klik 2 kali maka akan merapikan dengan sendirinya. Kemudian kita cek berikutnya pada bagian bawah, tanggalnya sudah sesuai. Kemudian di bagian kepala sekolah yang ada kata-kata PLT-nya kita hapus, sehingga tinggal ada Kepala SMK Negeri 2 Trenggalek, yaitu Bapak Sumitra dengan NIP yang sudah baru. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita cek untuk melihat apakah sudah rapi atau belum. Nah, kalau belum rapi, misalkan terpotong pada bagian tanda tangan, maka kita rapikan. Kita turunkan agar pada bagian tanda tangan tidak hanya ada tanda tangan, tapi juga ada bagian yang lain di atasnya. Misalkan kita akan turunkan dari media alat bahan, kita perlebar baris yang ada di atasnya, kita turunkan ke bawah sampai dengan pada garis titik-titik. Nah, kita cek lagi di bagian sudah rapi atau belum. Nah, ini masih ada yang muncul, pada bagian tanda tangan. Kita turunkan sedikit lagi. Nah, kalau sudah rapi, berikutnya kita lihat. Nah, kalau sudah, kita save as sekarang Bapak dan Ibu. Nah, sudah rapi ini. Kemudian kita save as menjadi file PDF. Klik save as, kemudian ditaruh di folder tertentu. Excel work-nya diganti dengan PDF, namanya diganti dengan RPP KD 3.1 misalkan gitu. Ada juga misalkan ada 2 pertemuan ditambah P1, begitu juga bisa kalau ada 2 pertemuan. Ini sudah jadi yang dalam bentuk versi PDF Bapak dan Ibu. Ini kalau sudah jadi seperti ini, nanti kita akan melakukan tanda tangan secara elektronik. Bagaimana cara penandatangan secara elektronik? Nanti akan saya tambahkan bagaimana menambahkannya dengan menggunakan Adobe Acrobat Reader. Sehingga RPP yang disusun sudah per 1 September 2021 dengan tanda kepala sekolah yang baru, dan nanti kita tanda tangani secara elektronik. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita akan mengajarkan bagaimana atau bersama-sama belajar bagaimana membuat tanda tangan elektronik.
Dan Ibu, selanjutnya adalah bagaimana cara membuat tanda tangan secara digital. Jadi dari Bapak dan Ibu misalkan sudah memiliki tanda tangan, ditulis di kertas biasa, kemudian difoto, selanjutnya di copy di Microsoft Word. Kemudian dari Microsoft Word ini kita akan membuat duplikat tanda tangan agar tanda tangan kita menjadi bagus. Pilih pada bagian insert, shape, kemudian pada bagian kurva, dan selanjutnya kita klik. Kemudian untuk tikungan yang agak tajam, Bapak Ibu bisa klik dalam berdekatan 2 kali. Ini diklik lagi agar nanti bisa sudutnya lancip. Ini juga klik lagi 2 kali sehingga sudutnya lancip. Seperti ini juga klik agar sudutnya lancip. Ini juga berdekatan, diklik lagi. Ini juga berdekatan, klik lagi. Di ujung ini juga klik lagi. Terus turun ke bawah, klik 2 kali. Kalau sudah, kita geser ke kanan, kemudian kita buat warnanya menjadi warna hitam, kemudian ukuran ketebalannya kita rubah menjadi yang agak tebal, misalkan 3 seperti ini. Kalau sudah gambar yang asli, kita klik, kemudian kita hapus. Sekarang kita lakukan pemotongan terhadap tanda tangan yang sudah kita buat dengan menggunakan snipping. Kita potong ini, kemudian kita simpan. Misalkan kita taruh di dokumen dengan nama TTD OK, misalkan begitu, kemudian kita simpan. Bapak dan Ibu sekalian, setelah Bapak dan Ibu selesai merubah tanggal dan kepala sekolah pada PP1 dan PP2, kemudian dilanjutkan merubahnya menjadi PDF, dan Bapak Ibu sudah membuat tanda tangan, selanjutnya adalah Bapak dan Ibu install melalui Play Store, yaitu Adobe Acrobat Reader PDF. Kita install sampai dengan proses instalasi selesai. Bapak dan Ibu sekalian, setelah proses instalasi selesai, selanjutnya adalah silahkan dibuka silabus atau RPP yang sudah dirubah menjadi PDF, kemudian dimasukkan ke HP dan dibuka melalui HP. Kemudian ketika klik filenya, kemudian selanjutnya diklik Acrobat Readernya. Ketika ada pesan sebelum ini, Bapak dan Ibu bisa di close saja. Kemudian ketika ada permintaan izinkan untuk mengambil gambar dan seterusnya, Bapak Ibu klik izinkan. Setelah itu adalah bagaimana cara menambahkan tanda tangan. Klik tanda pensil, kemudian fill and seek, kemudian tanda pensil sebelah pojok kanan bawah diklik, kemudian create signature. Kemudian Bapak dan Ibu tambahkan image. Image kita ambilkan dari TTD OK yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian klik down di pojok kanan atas. Setelah itu klik down lagi di pojok kanan atas. Bapak dan Ibu, kemudian bagaimana cara kita menambahkan signature atau tanda tangan? Kita klik tanda pensil di pojok kanan bawah. Kemudian ada gambar dari tanda tangan, kita klik, kemudian kita taruh di bagian yang akan kita letakkan tanda tangannya. Kita geser-geser, kita paskan atau kita sesuaikan. Setelah itu, Bapak dan Ibu, tanda tangan ini akan tersimpan secara otomatis di file yang sudah kita buat dan kita tambahi tanda tangan. Nah, Bapak dan Ibu selanjutnya bisa kirim hasil tanda tangan ini atau file yang sudah kita tanda tangan ini kepada koordinator MGMP.
Kemudian dari proses ini selanjutnya koordinator MGMP juga menandatangani materi atau silabus dan RPP seperti yang saya contohkan sebelumnya. Bapak dan Ibu, berikut adalah contoh yang lain. Misalkan kita membuka RPP, kita klik Adobe Acrobat Reader, kemudian kita close. Terus pada bagian bawah pada tanda tangan yang kita butuhkan di sini seperti tadi, kita klik tanda pensil, fill and seek, kemudian klik. Karena kita sudah pernah masukkan tanda tangan, jadi kita tinggal klik tanda tangannya, kemudian taruh di sini, kita sesuaikan. Kita perbesar atau perkecil, kita sesuaikan dengan kebutuhan, kita paskan ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya file ini sudah tersimpan secara otomatis, dapat kita kirim lagi ke koordinator MGMP. Oke, selanjutnya koordinator MGMP nanti juga akan menandatangani file tersebut dengan cara yang seperti tadi. Untuk Bapak dan Ibu koordinator MGMP, selanjutnya adalah setelah menerima file dari masing-masing guru, yang Bapak Ibu lakukan adalah sama dengan membuka file dengan menggunakan Adobe Acrobat. Setelah itu panjenengan membuat tanda tangan secara digital dengan klik tanda pensil, kemudian fill and seek, kemudian tanda pensil diklik lagi, kita ambil tanda tangan. Misalkan untuk Pak Rahmat seperti ini. Ini hanya contoh ya, contoh tanda tangan, bukan tanda tangan Pak Rahmat yang asli. Contohnya seperti ini. Nah, file ini secara otomatis akan tersimpan. Jadi sudah ada tanda tangan saya, sudah ada tanda tangan Pak Rahmat. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan oleh koordinator MGMP yaitu untuk mengirimkan kembali file kepada Bapak dan Ibu guru masing-masing untuk dijadikan satu file. Setelah itu dikirim kepada kepala sekolah. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan pemberian tanda tangan pada file yang sudah dirubah menjadi PDF, selain menggunakan handphone, bisa juga menggunakan laptop jika di laptop atau komputer Bapak Ibu memiliki aplikasi Foxit Reader. Pada aplikasi ini Bapak dan Ibu bisa pilih di PDF Sign, kemudian di situ ada tanda plus, create signature, panjenengan klik, kemudian import file. Import file itu bisa Bapak dan Ibu ambil tanda tangan yang sudah panjenengan buat. Misalkan tanda tangan OK seperti ini, open, kemudian save. Nah, setelah ini Bapak dan Ibu bisa taruh di bagian tanda tangan Bapak dan Ibu di sini. File yang sudah Bapak dan Ibu beri tanda tangan ini berikutnya dilakukan proses simpan dengan cara klik file save, apply all. Nah, setelah ini maka file Bapak dan Ibu yang sudah disimpan ini akan memiliki tanda tangan secara digital. Oke, coba kita buka KD 4.1. Maka pada bagian bawah itu sudah ada tanda tangannya. Oke. Demikian Bapak dan Ibu proses pemberian tanda tangan pada aplikasi Foxit Reader alternatif yang lain selain menggunakan aplikasi Acrobat Reader yang ada pada HP. Untuk proses selanjutnya adalah bagaimana cara membuat file yang kita buat dari sekumpulan KD, PP1, PP2, silabus maupun RPP, kemudian kita kumpulkan menjadi satu seperti ini contohnya misalkan. Kemudian setelah itu kita buat menjadi file RAR. Misalkan ini kita klik kanan, kemudian kita jadikan file RAR. Setelah itu akan muncul di sini file RAR-nya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, file ini akan kita kirim ke link yang ada di deskripsi. Silakan nanti dibaca petunjuk pengisiannya. Kemudian setelah itu kita mulai isikan dari yang paling awal, yaitu mengisi emailnya. Ini email saya misalkan subuhtriasa@gmail.com. Kemudian kode mengajarnya kita isi kode 31, nama gurunya
Subuh Triyasa. Kemudian mata pelajarannya adalah mata pelajaran fisika, misalkan begini. Nah, pada mata pelajaran ini, untuk mata pelajaran produktif hanya saya berikan produktif C1, C21, C22, C23, C24 dan seterusnya sampai dengan C36. Oleh karena itu Bapak dan Ibu produktif untuk mengecek mata pelajarannya nanti di kode C berapa, bisa melihat struktur kurikulum. Kemudian tingkat kita pilih kelas 10. Kemudian kompetensi kita pilih, kita mengajar kompetensi apa, KGSP, DPP, DPTU dan seterusnya. Kemudian untuk mata pelajaran yang termasuk muatan nasional kewilayahan, bahasa Indonesia, matematika dan seterusnya, pilih saja kompetensinya umum. Kalau yang produktif pilih pada bagian KGSP, DPP dan seterusnya. Misalkan saya ngajar di DPP, saya pilih DPD, kemudian kita upload filenya. File saya tadi ada di D administrasi. Ini file saya, diklik open, kemudian setelah itu di upload. Setelah selesai upload baru kirim submit. Nah, proses sudah selesai. Jika Bapak dan Ibu mengajar lebih dari satu mata pelajaran dengan administrasi mata pelajaran lebih dari satu, maka Bapak dan Ibu bisa mengirim lagi ship another response. Seperti tadi, diulangi lagi dari awal, mulai diisi dari email, kode mengajar, nama guru, mata pelajaran, tingkat, kompetensi, kemudian dipilih file up yang akan diupload, terus dikirim dengan cara klik submit. Itu Bapak dan Ibu proses serangkaian proses perubahan format, pengesahan, tanda tangan, dan berubah menjadi PDF sampai dengan tanda tangan digital dan kirim ke kepala sekolah. Alamat email yang ada di sini ini diperlukan untuk mengirimkan balik kepada Bapak dan Ibu setelah nanti ditandatangani oleh kepala sekolah. Demikian tutorial yang kami berikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.